we just stay here, 'cause in this kind of weather. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanjaya Gunawan. Perkenalkan, nama saya Amara Miranti Ir. Make yourself calm. Nama saya Rahmita Aina. Lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem kurs valuta asing pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Gunawan dengan NIM 34032300079 dari kelas akuntansi reguler D. Perkenalkan, nama saya Amara Miranti Irsan dengan NIM 34032300070, kelas akuntansi reguler D. Perkenalkan, nama saya Rahmita Aina dengan NIM 34032300051 dari kelas akuntansi reguler D. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan Jangan lupa lupa subscribe, comment, and like. Selamat Dadah. menyaksikan. Selamat menyaksikan, guys. Oke teman-teman, nama saya Sanjaya Gunawan dengan NIM 34032300079. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurs menurut KBBI. Menurut KBBI, kurs adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar atau exchange rate. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat diukur dengan nilai mata uang tadi serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Nah, adapun contohnya yaitu pertama, kurs jual, yang kedua, kurs beli, dan yang ketiga ada kurs tengah. Nah, yang pertama ada kurs jual. Lalu apa sih kurs jual itu? Kurs jual adalah nilai jual mata uang asing yang digunakan untuk menukar mata uang asing dengan mata uang lokal. Lalu yang kedua, kurs beli. Kurs beli adalah nilai mata uang lokal yang digunakan untuk menukar mata uang asing dengan mata uang lokal. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah perhitungan dan tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Kurs tengah berperan penting dalam pelaporan keuangan dan pajak bagi perusahaan asing di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amara Miranti Irsan dengan NIM 34032300070. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian valuta asing. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk ke dalam salah satu bagian dari devisa. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi atau perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Rahmita Aina dengan NIM 34032300051. Saya akan menjelaskan tentang mata uang yang aktif dalam valuta asing. Nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa sih forex itu? Forex merupakan akronim dari Foreign Exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang. Mata uang dolar Amerika menjadi mata uang yang paling banyak diperjualbelikan dalam transaksi pertukaran mata uang. Hal itu dikarenakan lebih dari setengah bagian dari seluruh transaksi pertukaran mata uang dikuasai oleh mata dolar Amerika. Adapun beberapa alasan yang bisa menyebabkan dolar Amerika memegang kendali dalam pasar forex. Berikut beberapa alasan tersebut. 1. Tingkat perekonomian Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Yang kedua, dolar Amerika merupakan mata uang cadangan dunia.
Yang ketiga, sistem politik yang dimiliki oleh Amerika Serikat cukup stabil dan kuat. Yang keempat, dolar Amerika merupakan alat tukar atau pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Dan yang kelima, Amerika Serikat memiliki pasar keuangan terbesar dan paling cair di dunia. Lalu selanjutnya ada definisi kurs valuta asing. Nah, jadi sistem kurs valuta asing mengatur pergerakan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan negara yang lain. Sistem ini memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi di suatu negara. Lalu ada jenis-jenis sistem kurs valuta asing. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama, ada kurs mengambang atau floating, yaitu nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, ada kurs tetap atau fix, yaitu nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan dipertahankan pada level tertentu. Yang ketiga, ada kurs terkendali atau managed float, yaitu nilai tukar ditentukan oleh pasar, namun bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan fluktuasi. Lalu, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Yang pertama yaitu menentukan nilai tukar. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa intervensi pemerintah. Yang kedua ada fleksibilitas. Sistem kurs mengambang memberikan fleksibilitas yang menyesuaikan nilai tukar terhadap perubahan ekonomi. Yang ketiga ada keseimbangan eksternal. Nilai tukar yang fleksibel dapat membantu mencapai keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Selanjutnya, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Yang pertama, stabilitas nilai tukar. Nilai tukar ditetapkan oleh otoritas moneter dan dipertahankan pada level tertentu. Yang kedua, kredibilitas kebijakan. Sistem kurs tetap dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, biaya intervensi. Namun, mempertahankan kurs tetap membutuhkan intervensi aktif dan cadangan devisa yang besar. Yang keempat, kerentanan gejolak. Sistem ini juga dapat rentan terhadap gejolak ekonomi dan tekanan spekulatif. Kemudian ada peran kurs valuta asing dalam perekonomian. Yang pertama, perdagangan internasional. Kurs valuta asing menentukan daya saing produk ekspor dan impor suatu negara. Yang kedua, ada investasi asing. Pergerakan kurs mempengaruhi tingkat pengembalian investasi asing. Yang ketiga, ada stabilitas ekonomi. Kurs yang stabil mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, ada kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan kurs sebagai salah satu alat kebijakan moneter. Selanjutnya, sistem kurs terkendali atau managed float. Yang pertama, fleksibilitas nilai tukar. Nilai tukar ditentukan oleh pasar, namun bank sentral dapat melakukan intervensi. Yang kedua, stabilisasi fluktuasi. Intervensi dilakukan untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi. Sistem kurs terkendali bertujuan mencapai keseimbangan eksternal dan internal. Lalu ada peran kurs valuta asing dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu perdagangan internasional. Kurs valuta asing menentukan daya saing produk ekspor dan impor di suatu negara. Yang kedua, ada investasi asing. Pergerakan kurs mempengaruhi tingkat pengambilan investasi asing. Lalu yang ketiga, yaitu stabilitas ekonomi. Kurs yang stabil mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kebijakan moneter bank sentral. Menggunakan kurs sebagai salah satu alat kebijakan moneter. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Yang kedua, ada pasar forward.
Pasar forward adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, yang ketiga ada pasar currency futures. Pasar currency futures adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency futures. Satu jenis kontrak currency futures bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Selanjutnya yang keempat yaitu pasar currency option. Pasar currency option adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Kontrak currency option terbagi menjadi dua kelompok, yaitu currency call dan currency put. Dalam hal ini, falas diperdagangkan di pasar valuta asing yang mempertemukan pembeli dan penjual mata uang asing. Falas adalah mata uang negara lain yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Falas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah uang asing berupa kertas atau logam, seperti uang kertas bank, uang kertas negara, dan uang kertas logam. Yang kedua, falas non-fisik. Falas non-fisik adalah uang asing yang berbentuk surat-surat berharga, seperti wesel dan cek. Kemudian ada fungsi utama dari valuta asing, adalah sebagai alat tukar yang sah digunakan dalam transaksi internasional. Di samping dolar Amerika Serikat, beberapa mata uang asing yang umum digunakan atau populer dalam dunia falas adalah yen, euro, pound sterling, dan dolar Australia. Oke teman-teman, selanjutnya ada dampak perubahan kurs valuta asing. Yang pertama, dampak pada perdagangan internasional. Dari segi apresiasi mata uang, barang ekspor menjadi lebih mahal, impor lebih menjadi murah. Yang kedua, dari segi depresiasi mata uang, barang ekspor menjadi lebih murah, lalu impor lebih mahal. Yang kedua, dampak pada investasi asing. Perubahan nilai tukar mempengaruhi keuntungan investasi asing, sehingga dapat mendorong atau menghambat aliran modal masuk. Yang ketiga, dampak pada inflasi. Hal ini, depresiasi mata uang dapat meningkatkan inflasi melalui kenaikan harga barang impor. Peran bank sentral dalam sistem kurs valuta asing. 1. Menetapkan kebijakan nilai tukar. 2. Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa negara. Dan yang keempat, memonitor dan mengatur transaksi valuta asing. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah pemahaman tentang sistem kurs valuta asing sangat penting dalam ekonomi global. Setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan pemilihan sistem yang tepat tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Perubahan nilai tukar dapat memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk perdagangan internasional, investasi, dan inflasi. Sekian dari kami tentang penjelasan sistem kurs valuta asing pada mata kuliah ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Perkenalkan, nama saya Sanjaya Gunawan dengan NIM 340. Jenis Semoga saja daku Nah, tadi pencet. dengan mudah berdua. Balik. Seribu bayang Terakhir gambar tukang. Halo, perkenalkan nama saya Jenwek sholat anjir. Nanti yang yang digunakan pada jatuh cinta.